Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang boleh menyertakan kita hingga pada saat hari ini, hingga pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita. Kita bawa setiap apapun yang boleh kita bawa di hadapan Tuhan. Entah itu masalah, entah itu ketakutan, entah itu kesakitan, kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita yakini dan kita percaya mujizat Tuhan bisa terjadi di dalam hidup kita. Saya udah kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa setiap hari itu Allah bekerja. Setiap hari mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian kita. Sebab di atas pujian Tuhan bertahta, di atas pujian Allah bekerja. Imani setiap lagu yang boleh kita naikkan, sehingga lagu ini boleh menjadi dupa yang harum buat Tuhan. Sehingga lagu ini boleh menjadi puji-pujian yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Setiap hari kulihat mujizat. Setiap hari kulihat kuasa
untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Bukan karena kuat kami boleh ada saat hari ini, Tuhan, tetapi karena pertolongan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami boleh menginjakkan kaki kami, boleh melangkahkan kaki kami hingga sampai ke tempat ini, Tuhan. Kami tahu kami datang bukan karena kebetulan, Tuhan, tetapi kami datang karena Engkau terlebih dahulu menjamah hati kami, Tuhan, sehingga kami datang benar-benar kami datang karena kami perlu Engkau, Tuhan, sehingga saat kami pulang kami boleh dimenangkan, kami boleh dipulihkan kembali, kami boleh disembuhkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan ada damai yang daripada Tuhan di dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Hadirlah Engkau di atas puji-pujian kami, Tuhan. Biar kami, Tuhan, lebih leluasa untuk memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, roh-roh di udara yang berotoritas kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hanya kuasa Tuhan saja yang bekerja di tempat ini. Kami siapkan hati kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, siapa puji Tuhan lebih dalam lagi? Kita mau sama-sama nyatakan Yesus kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang sungguh ajaib, terlebih ajaib dari segala yang ada di bumi. Mari sama-sama kita puji Dia. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib lagi. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita setiapkan hati kita untuk menikmati Tuhan kita. Biar firman Tuhan boleh hidup di dalam hati kita, sehingga firman itu boleh bekerja dan boleh kita lakukan setiap harinya di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita dibentuk oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus.
ada kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami sangat rindu bahwa kemuliaan-Mu pun bukan hanya pada saat kami ada di dalam sorga yang mulia kelak, tetapi di dalam dunia ini Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa gereja Tuhan, kami Tuhan sebagai anak-anak tebusan-Mu, maka Engkau juga menjanjikan kemuliaan itu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, apakah kami ini? Kami hanya manusia yang akan berlalu begitu saja. Kami hanya rumput, kami hanya dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kami ini tanah yang tidak berguna Tuhan, bejana yang tidak berguna kalau Engkau tidak memakainya. Itu sebabnya marilah Tuhan, kami mohon kiranya kemuliaan-Mu itu ada saat ini. Sementara kami beribadah kepadamu, kiranya kemuliaan Allah melalui firman Allah, melalui Roh Kudus itu akan bersinar dalam kehidupan kami juga. Kiranya saat kami menyembah memuji Engkau, kami percaya bahwa Engkau mendengar pujian kami. Kiranya Engkau juga menerima pujian penyembahan kami yang keluar dari hati kami. Ya Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Engkau kiranya mau mengampuni dan menyucikan, sehingga benar-benar hadirat-Mu, keajaiban-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Mungkin ada jemaat yang datang dengan hati yang berat, dengan hati yang bersusah, dengan hati yang berputus harap Tuhan. Dan Engkau juga tahu jemaat-jemaat yang lain yang tidak sempat hadir pada saat ini dalam rumah-Mu. Kiranya Engkau akan melawat dengan Roh Kudus-Mu, Engkau akan memberikan firman dalam kehidupan mereka juga, sehingga benar-benar kemuliaan-Mu itu boleh nyata dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat. Kami boleh tetap berdiri teguh atas kebenaran-kebenaran firman Allah. Kami tidak akan goyah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau siap menerima firman Allah, apapun bentuknya firman Allah itu Tuhan. Maka kami akan menerima itu dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang benar-benar terarah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau hancurkan segala roh-roh di udara yang mau mengambil firman itu dari dalam pikiran kami. Biarlah urapan Allah, urapan minyak surgawi itu mengalir dalam setiap hati, bahkan kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja dengan Roh-Mu di seluruh dunia, dan kiranya di tempat ini pun Engkau bekerja, berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami, karena sungguh Engkau sedang mencari umat-umat kesayangan-Mu yang cinta kepadamu, yang cinta firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, bukan mencari hal-hal yang lain lebih daripada-Mu ya Tuhan. Engkau akan menambahkan, kalau kami mencari kebenaran firman Allah, maka Engkau akan menambahkan segala sesuatu yang kami perlukan secara jasmani. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih dan juru selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. God is good all the time. God is good. Amen. Ya. Mari nikmati yang good itu saudara ya. Jangan nikmati yang no good. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Selamat kita jumpa lagi. Sebab hari Minggu yang lalu 10 kalau saya tidak salah, saya diminta untuk melayani di GPDI Antioquia, saudara ya. Itu adanya di Tebet, Jalan Sukomo. Saya diminta melayani di sana sebab ada 5 ucapan syukur yang mereka lakukan kepada Tuhan. Jadi saya diundang ke sana untuk melayani. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dan ada salam Bapak Luboy
Lumoino, keluarga Lumoino berada di Tangerang atau di BSD kalau saya tidak salah. Mereka juga kirim salam, jumpa dengan anak-anak mereka. Juga keluarga Hasibuan Hasugian Manurung berada di Jogja, saudara-saudara ya. Mereka sedang mengantar keponakan yang mengakhiri liburan katanya. Ya, kirim salam kepada jemaat. Nah, puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Walaupun kita nggak baik, Tuhan tetap baik ya. Tidak pernah ingkar janji Dia. Walaupun kita banyak menyakiti Tuhan. Saya berdoa tadi pagi, saudara-saudara, Tuhan, Engkau sangat baik, banyak kebaikan-Mu. Tapi di balik itu banyak juga yang saya menyakiti hati Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan ya. Sebab seringkali tanpa sadar atau sadar kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Gak nampak sih di permukaan, tapi Tuhan menilai hati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 17 bulan 7, 17 Juli. Hari ini sebenarnya adalah hari spesial buat Bapak rohani kami. Saya melihat di sini ada mantan-mantan ketapang keramat. Pasti kenal Bapak Ahmande ya. Bapak Ahmande itu hari ini berusia 89 tahun. Ya. Walaupun kondisinya sangat-sangat menurun dibanding dengan waktu-waktu yang lalu, tetapi anugerah Tuhan 89 tahun. Ya. Dan kalau Tuhan kehendaki, saudara-saudara, bulan Oktober kalau saya tidak salah, kami akan mengadakan reuni ya. Reuni pengerja dan mantan pekerja ketapang keramat Soho. Ada 3 sekarang pelayanan yang dilayani oleh anak-anaknya, anak mantu ya. Bapak Mande sudah sangat menurun kondisinya, tetapi kita tetap berdoa. Saya bisa begini, saudara, karena bagi contoh dan teladan dari beliau. Ya, Bapak, walaupun saya anggap saya itu sangat jauh, saudara, dibanding dengan gaya hidup daripada Bapak Mande, jauh saya ini di bawah, tapi saya sangat menghormati beliau ya. Di sini ada yang belum kenal, tetapi selain Yesus itu idola saya itulah Bapak Mande. Ya, walaupun Yesus itu di atas segala-galanya, ya, tetapi secara seorang pelayan saya sangat menghormati beliau ya. Bukan saja waktu kami ada di kelas di sekolah Alkitab ya, tetapi juga saya juga jadi pengerja ya, dan banyak sekali belajar yang tidak diajar di sekolah Alkitab, saudara, melalui kehidupan beliau. Itu sebabnya kita tetap doakan supaya Bapak Mande di usia 89 tahun tetap kuat ya, dan Roh Kudus saja yang menolong dia dalam kehidupannya ya. Dan doakan supaya bulan Oktober kami akan mengadakan reuni di Lembang, saudara-saudara, supaya beliau bisa hadir ya, sebab dia panutan kita secara jasmani. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, angka 17 juga adalah angka yang keramat buat bangsa Indonesia ya. Kita angka 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan daripada bangsa kita ini. Nah, saya cari-cari soal angka 17. Biasanya suka main angka, saudara ya, bukan cari angka ya, bukan tanya nomor berapa ya.
tapi saya senang dengan karena saya pikir Tuhan kasih saya angka 17. Maka kalau saudara senang baca Alkitab, ada ayat yang berkata di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat Amsal 17 ayat yang ke-17. Maka pada hari ini saudara-saudara, saya ingin berbicara sedikit kepada saudara dan juga saya pribadi bahwa kita perlu seorang sahabat, saudara-saudara. Ya, sebab Amsal 17 ayat 17 itu berbicara tentang seorang sahabat. Ya, saya bacakan dulu lah ayatnya ya. Dan kita bahas bersama, dan mungkin juga kita banyak tahu ya tentang ayat ini. Amsal 17 ayat 17 berkata begini. Saya punya kacamata ini mungkin juga harus diganti, tambah buram begini. Apa hurufnya tambah kecil atau kacamatamu bermasalah, saya kurang tahu. Amsal 17, istri saya bilang matanya yang bermasalah katanya. So tua anak saya. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, tadi kita banyak dengar dari saudari Sri ya, bahwa dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya coba lihat di dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, di dalam King James Version, terjemahannya berkata begini: a friend love at all times. Jadi a friend love at all times, and a brother is born for adversity. Jadi agak beda saudara-saudara ya. Sebab dikatakan and a brother is born for adversity. Saya coba lihat di dalam kamus adversity itu berbicara tentang sial dan malang atau kemalangan, kesusahan, kesukaran. Jadi rupa-rupanya saudara-saudara, sahabat yang sejati itu adalah yang seperti dikatakan ya, menaruh kasih setiap waktu. Bukan ada uang abang sayang, nonganong kepeng abang melayang. Itu cuma ibu tukang pijat yang tahu. Wah, ada juga yang tahu. Oh ya, Sri, Sri, Horas. Oh, Ibu Lydia, maaf, Ibu Lydia ya. Jadi ini adalah yang digambarkan adalah tentang Yesus, saudara-saudara ya. Saya kira belum ada orang yang bisa menjadi seorang sahabat yang seperti digambarkan dalam Amsal 17 ayat 17. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, setiap waktu berarti tidak ada waktu yang kosong tanpa dia menaruh kasih. Menaruh kasih di sini artinya memberi perhatian, gitu ya. Apalagi bagian yang kedua dikatakan dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Rupa-rupanya Yesus itu dilahirkan untuk mengalami kesukaran di dalam dunia ini. Dan kesukaran yang dialami Yesus itu bukan karena dia berdosa. Firman Allah berkata Yesus tidak kenal dosa, tapi dia dijadikan dosa untuk menebus saudara dan saya. Ya.
Dia yang tidak berdosa dan tidak kenal dosa, tapi dijadikan dosa. Dosa manusia, dosa seisi dunia ini ditimpakan kepada dia. Itu sebabnya dalam King James Version tadi dikatakan, and a brother is born for adversity. Ya, Yesus bukan sial, saudara-saudara. Ya, dia tidak sial. Semua itu ada dalam rencana Allah. Ya, dia tidak mengalami kesialan, saudara-saudara, tapi dia mengalami kemalangan. Ya, dan kemalangan yang dialami Yesus itu bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena saudara dan saya berbuat dosa, maka dosa kita itu ditimpakan kepadanya. Dia dibuat menjadi dosa dan dia pikul sampai di atas kayu salib. Ya, nah saya katakan bahwa tidak ada sahabat yang seperti itu. Walaupun saya dulu punya sahabat, saudara-saudara, sebelum saya menikah. Nah, saya mau garis bawahi juga, kalau yang sudah menikah, bagi yang sudah menikah, kalau dulu punya sahabat karib, punya sahabat akrab, maka sekarang pasangannya harus menjadi sahabat. Amin. Setuju? Haleluya. Walaupun kita punya sahabat yang dekat sekali, tapi ketika kita masuk di dalam pelaminan, masuk dalam pernikahan, maka suami atau istri harus menjadi sahabat. Amin. Haleluya. Nah, saya dulu punya sahabat, saudara-saudara, seorang yang sangat dekat, ya, dekat sekali. Kemana-mana kami berdua. Ini laki-laki, saudara-saudara, ya. Sampai tanda kutip ada juga yang curiga gitu. Sebab kemana-mana saya berdua. Tapi akhirnya dia pindah ke Amerika, dia tinggal di Amerika. Ya. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan masih sempat saya ketemu, tapi saya sudah dengan istri, saudara. Sempat nginep juga di rumahnya. Ya, dan pada kali yang kedua kami juga ke sana, dia telepon saya, dia bilang, dia pakai istilah dua, ya, mau sakit dulu. Tapi kalau mau ketemu, gua mau datang di mana lu ada. Jangan. Dia kena cancer, saudara-saudara. Akhirnya saya sempat doakan, ya, dan akhirnya tidak lama kemudian meninggal. Ya, gitu. Jadi saya mau katakan bahwa ada juga yang dikatakan begini, suatu kebahagiaan bila kita memiliki sahabat. Saya kira orang yang normal, ya, orang yang normal itu harus punya sahabat, saudara. Setuju? Ya. Kalau kita normal, kita harus punya sahabat. Sahabat itu artinya orang yang spesial, gitu. Orang yang khusus. Ya. Tapi kalau lihat dari rohani, maka sahabat kita mau atau tidak mau, maka Yesus harus menjadi sahabat kita. Haleluya. Ya. Sebab kadang-kadang nanti ada ayat yang berkata bahwa sahabat juga bisa melakukan hal yang tidak baik, gitu loh. Sahabat sebenarnya adalah orang yang kita percaya, yang kita dekat, yang kita bisa curhat, yang kita bisa sharing, gitu loh. Ada masalah, ada hal-hal yang mungkin kita tidak mampu, kita perlu share dengan seorang sahabat kita, ya. Tapi saya mengatakan sekali lagi bahwa ketika kita masuk di dalam pernikahan, boleh ada sahabat, tapi sahabat yang paling intim, yang paling melekat itu adalah suami atau adalah istri. Amin. Haleluya. Ya, boleh punya sahabat, saudara-saudara, tapi jangan mengatakan, Pak atau Ma, saya mau pergi dulu jalan-jalan seharian ya. Jangan sahabat, itu jangan, saudara-saudara. Ya, kalau sudah punya istri, sudah punya suami, walaupun ada sahabat, yuk kita jalan bareng, gitu. Haleluya. Amin. Ya. Nah, dikatakan bahwa beberapa catatan saya, ya. Jadi Yesus adalah sahabat sejati kita. Ya, sebab tidak ada orang yang bisa menaruh kasih setiap waktu. Jadi setiap waktu ini artinya tidak ada
apa ya, istilah orang itu tidak ada yang bolong gitu loh, ya, tidak ada yang kosong gitu. Tapi Yesus itu dia menjadi sahabat, dia mengasihi kita setiap waktu, di saat kita senang dan juga di saat kita susah. Bahkan dia menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, puji Tuhan. Saya bandingkan dengan Amsal 18 ayat yang ke-24. Berkata begini. Amsal 14 ayat yang ke-24 berkata begini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Jadi hati-hati ya bagi yang belum punya pasangan ini, belum masuk di dalam pelaminan, boleh berteman saudara-saudara. Ya, tapi pilih-pilihlah. Apalagi dalam waktu-waktu minggu-minggu ini kita berbicara tentang hari-hari yang sukar, ya. Maka marilah kita pilih-pilih. Dalam surat Korintus ada ayat yang berkata bahwa kelakuan yang baik itu bisa dirusak karena pergaulan. Kita ini sudah orang yang baik, yang takut Tuhan, yang taat, yang setia. Tapi kalau kita salah bergaul, bisa rusak semuanya. Nah, itu sebabnya jaga pergaulan bagi anak-anak muda yang ada di sini. Tapi juga bagi orang tua, saudara-saudara, perlu juga jaga pergaulan, ya. Dikatakan, saya kembali pada ayat 24 tadi, Amsal 18, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, saya kira firman Allah tidak pernah salah, saudara-saudara. Ya, firman Allah tidak pernah salah. Apalagi yang menulis ini adalah Salomo, orang yang paling berhikmat. Tidak ada yang punya hikmat selain, tidak ada yang punya hikmat seperti Salomo sebelum dia dan sesudah dia. Dia orang yang berhikmat, dia yang menulis ini. Jadi kita pegang bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Banyak saudara-saudara ya, kami sebagai gembala itu banyak banget ya, dengar ini, dengar itu, punya pengalaman ini, punya pengalaman itu. Ya, tadinya berteman, bahkan ada yang berkata, ada ayat yang berkata, kalau dia ramah, hati-hati ya. Ada ayat yang berkata, saya lupa di mana, tapi kalau saudara bisa bantu, kalau dia ramah, hati-hati, ada 7 kejahatan di dalam hatinya itu. Gimana dunia ini nggak mau dikatakan dunia suka, dunia yang sulit, saudara-saudara. Sementara kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita diminta untuk menjadi ramah. Kita harus ramah satu dengan yang lain, harus ramah dengan semua orang, tapi terutama kepada yang seiman. Kita harus baik ramah. Tapi rupa-rupanya firman Allah berkata kalau dia ramah, ada 7 kekejian di dalam hatinya itu. Itu sebabnya saudara-saudara kita perlu minta hikmat, kita perlu minta Roh Kudus sebagai penolong kita. Kalau dia ramah, dia baik, dia muji-muji, dia angkat-angkat sama kita, hati-hati. Ya, sebab dunia ini sudah semakin jahat. Tapi sebaliknya kita diminta bahwa kita harus ramah. Men. Jadi begitu sensitifnya hidup ini, saudara. Kita perlu berjaga, kita perlu minta Roh Kudus sebagai penolong kita, ya, supaya ketika ada orang yang ramah, jangan kemudian Rudi bilang bahwa hati-hati, ada 7 kekejian. Enggak begitu, saudara. Ya, kalau ada orang yang ramah kepada kita, kita berdoa, Tuhan ini ramahnya kenapa ini? Jangan ada udang di balik capcay. Ya. Tapi biarlah saya juga mau menunjukkan ramah yang datang dari Roh Kudus.
Haleluya. Ya. Jadi saya sudah jelaskan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Bahkan ada ayat yang berkata begitu, kalau lagi susah, lebih baik kita datang kepada tetangga yang dekat daripada saudara-saudara. Kadang-kadang tetangga yang dekat itu lebih baik daripada seorang saudara. Itu sebabnya marilah kita hidup juga baik, ya, kita hidup santun, kita hidup bisa bergaul, sebab tetangga yang dekat itu justru bisa lebih baik daripada seorang saudara. Amin. Ya, ini satu tips buat kita supaya kita hidup nyaman di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran ini. Ya. Oke, saya langsung lagi. Jadi saya mau melihat ada beberapa hal tentang seorang sahabat. Ya. Ada beberapa, tapi saya coba 3 kebenaran sehubungan dengan Yesus adalah sahabat kita. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, Amsal 19 ayat 4 berkata begini. Ya. Jadi yang pertama ini adalah ukuran sahabat sejati itu dapat ditemukan ketika kita menghadapi kesulitan. Ya. Jadi mari kita untuk mengukur persahabatan seseorang kepada kita ukur, kita minta hikmat dari Tuhan ketika kita ada dalam kesukaran. Kalau dalam keadaan yang mewah, yang baik, semua lancar, semua duit banyak, sehat, kemudian ada orang yang mau bersahabat kepada kita, itu biasa, saudara-saudara. Itu normal, bahkan super normal. Tapi kalau kita lagi ada dalam kesukaran, dalam penderitaan, ya, kemudian ada orang yang menawarkan, saya ingin menjadi sahabatmu, nah itu perlu diperhatikan. Amin. Ya, itu sebabnya dikatakan ukuran sahabat sejati dapat ditemukan ketika kita menghadapi kesulitan. Amsal 19 ayat 4 berkata begini, kekayaan menambah banyak sahabat. Kalau kita kaya mah, banyak kayak yang mau dekat sama kita. Itu yang saya bilang tadi, ya. Banyak kepeng, banyak sahabat. Ngadong kepeng, pada kabur semua itu sahabat. Haleluya. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kasihan, ya. Orang udah miskin pada kabur semua sahabatnya. Ketika lagi berduit, lagi ada uang, semua mau menjadi sahabat. Nah, ini contohnya adalah tentang anak yang terhilang. Saya tidak usah buka, tapi dalam Lukas 15, ya, ketika seorang anak datang kepada bapaknya, Pak, berikan saya hak saya, uang saya. Ya, bapak ini punya 2 anak, yang satu anak sulung, yang satu anak bungsu. Anak bungsu datang kepada bapaknya, Pak, berikan saya hak saya. Begitu dikasih uang, dikasih haknya, dia pergi jauh. Firman Allah berkata, akhirnya dia berfoya-foya. Nah, tentu berfoya-foya tentu dengan orang lain, tidak mungkin orang berfoya sendiri, kan? Pasti dengan orang-orang yang lain, orang-orang teman-temannya yang melihat, wah, dia banyak duit nih. Tapi kalau melihat dari konteks firman Allah ini, anak sulung menjudge atau menghakimi adiknya ini bahwa dia berfoya-foya dengan pelacur. Saudara baca saya dalam Lukas pasal 15. Ya. Jadi kakaknya, anak sulung ini menghakimi dia bahwa dia berfoya-foya dengan para pelacur. Sekarang begitu sudah habis uangnya, kok dia kembali kepada bapak. Nah,
Nah, saya mau katakan ketika dia banyak uang, dia berfoya-foya dengan banyak temannya. Tapi ketika dia habis, tidak ada apa-apa lagi, kemudian datang justru bala kelaparan. Sehingga dia mencari kerjaan, dan dikatakan ketika dia mencari pekerjaan, diberikan pekerjaan untuk menjaga babi, untuk merawat babi. Dan si anak bungsu ini karena kehabisan semua, dia lapar, dia bilang sama tuannya, "Tuan, boleh nggak saya makan remah-remah babi itu, sisa-sisa babi?" Tapi tidak ada yang berani, tidak ada yang mau memberikan sisa-sisa babi. Apa yang kita dapat tarik di sini bahwa kita perlu berjaga dalam hidup ini. Sebab apa yang tercatat di dalam firman Allah bisa terjadi kepada saudara dan saya. Ya, bisa habis-habisan kalau kita tidak menjaga kasih karunia Allah. Kita sia-siakan, kita foya-foya dengan kasih karunia Allah. Bisa terjadi seperti itu. Mau makan sisa-sisa makanan babi aja gak bisa. Tapi menjadi satu pelajaran yang indah, ketika dia sadar dia tidak bisa bikin apa-apa, dia ingat di rumah bapakku ada banyak pengerja di sana, ada banyak orang, ada banyak berkat. Kemudian dia insaf dan dia kembali kepada bapaknya. Amin, haleluya. Jadi ini indah saudara-saudara, jaga persahabatan kita. Ya, bisa terjadi hal-hal yang kita tidak duga sama sekali. Tadinya kita depok baik, bahkan ada yang melayani dan lain-lain sebagainya. Ya, tetapi akhirnya bisa meninggalkan semua itu. Ya. Itu sebabnya ya kita perlu berjaga ya. Jadikan sahabat kita Yesus adalah sahabat yang sejati. Dia bisa izinkan masalah-masalah terjadi, tetapi dia bisa menolong kita pada waktunya. Ya, saya melihat satu contoh ya tentang Paulus ya. Paulus yang begitu melekat kepada Yesus, kepada Tuhan, ya, sebab dia mencari, dia mempelajari, dia apa ya? Ya, dia mencari lah, ingin mengenal kepada Yesus, sehingga ketika dia jumpa dengan Yesus, dia jadikan Yesus sahabatnya, ya. Dan walaupun dia mengalami banyak masalah, dia tahu bahwa Yesus itu adalah sahabatnya. Saya mencontoh saudara, tolong buka, klik saja Wati dalam 2 Korintus pasal 11. Ini sudah berulang-ulang ya kita baca, tapi mari kita melihat bahwa bagaimana Paulus itu sangat melekat hatinya kepada Yesus, kepada Tuhan, sehingga walaupun dia ada di dalam kesukaran yang begitu berat, dia tidak takut saudara-saudara. Sebab dia tahu ada sahabatnya yang selalu peduli padanya. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23, saya bacakan saja ya. Bagaimana pengalaman Paulus mengalami kesukaran, tetapi hatinya itu melekat kepada Tuhan sehingga dia tidak takut. Dikatakan begini dalam ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Artinya dia begitu mengasihi sehingga dia melayani Tuhan dengan all out, dengan sungguh-sungguh. Aku lebih banyak berjerit lelah, lebih sering di dalam penjara. Jadi kalau kita melihat orang yang di penjara, jangan kita menghakimi mereka. Saya tiba-tiba teringat saudara-saudara. Ini maaf tanda kutipnya. Saya senang melihat seorang ustaz namanya dia ustaz dari Makassar. Ustaz Dasar. Saya dapat ilham dari dia saudara-saudara. Dia berkata begini, dia sedang berkhotbah
ya, Muslim ini berkhotbah di penjara. Dia berkata begini, saudara-saudara yang di penjara ini, saudara harus berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan. Saudara harus bersyukur. Kalau saudara tidak di penjara, saudara di luar dan tetap terikat dengan dosa, apakah narkoba atau ini atau ini, begitu kau mati langsung katanya neraka. Saya dapat hikmat, saya dapat ilham, saudara-saudara, ya, bahwa rupa-rupanya orang yang di penjara itu harus bersyukur bahwa mereka itu justru ditangkap dan dibina untuk menjadi orang-orang yang baik. Sebab kalau mereka ada di luar, mereka tinggal di dalam dosa, begitu mereka mati, tidak ada jalan lain lagi, neraka. Ya, jadi saya melihat di sini Paulus berkata, ya, aku berjeriah, aku lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat berikut 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali sempat 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dan seterusnya. Saudara baca hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit, dan ini dialami oleh Paulus bukan karena dia jahat. Dia sudah bertobat. Justru ketika dia melayani Tuhan, hal-hal ini dia hadapi. Tapi saudara-saudara, hatinya percaya bahwa sahabatnya itu tidak akan tinggalkan dia. Sehingga kita tahu ceritanya di dalam surat Timotius. Akhirnya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mempertahankan iman. Sekarang aku mendapatkan mahkota yang diberikan langsung oleh Tuhan. Haleluya. Begitulah kita harus menjalin hubungan sahabat karib dengan Tuhan, yang tidak pernah kosong memperhatikan kita dan selalu ada di dalam kesudahan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, saya melihat di sini bahwa bila kita menjalin persahabatan dengan dunia, nah, ada juga persahabatan dengan dunia. Jadi kita bisa menjalin hubungan persahabatan dengan Tuhan, tapi bagi kita yang masih tinggal di dalam dunia ini, kita bisa, kalau kita tidak mendapat hikmat dari Tuhan, kita tidak melekat kepada Tuhan, kita bisa menjalin persahabatan dengan dunia karena kita masih hidup dalam dunia. Ya, itu sebabnya coba kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Ya, saya ada di dalam poin yang kedua, Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat berkata begini. Ya, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia. Jadi ada orang yang bisa setia. Nah, untuk persahabatan, menjalin persahabatan, saudara, kita perlu kesetiaan. Dan hanya kesetiaan yang tulus dan benar itu hanya kepada Yesus. Sebab Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata begini, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia, tetapi kita bukan dunia punya, ya, kita berwarga negara Indonesia, tapi warga negara kita yang mutlak itu adalah warga negara surga. Jadi bisa saja saudara-saudara kita bersahabat dengan dunia ini. Itu sebabnya kita perlu koreksi, cek and recheck hati kita setiap hari. Masihkah saya menjadi sahabat Tuhan, atau saya mulai menjadi sahabat dunia ini?
Jangan pikir dunia ini tidak menggiurkan, saudara-saudara. Dunia ini menggiurkan. Ya, itu sebabnya kalau kita tidak punya Roh Kudus untuk menjadi menjadi penolong kita, bisa saja kita cinta kepada dunia ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 berkata begini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai fokus kepada dunia ini dan kemudian mulai cinta kepada dunia ini, sebab dunia ini juga bisa memberikan penghiburan kepada kita, bisa memberikan kepuasan kepada kita. Siapa bilang dunia tidak bisa memberikan kepuasan kepada kita? Ya. Tapi dikatakan jangan, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Garis bawah ini saudara-saudara, bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia di mana kita hidup sekarang ini yaitu keinginan daging. Ya, itu sebabnya roh dan daging ini sedang bergumul di dalam hidup kita. Nafsu ini, ada dua nafsu di dalam tubuh kita ini. Nafsu daging sama nafsu roh. Dia sedang berjuang, masing-masing sedang berjuang. Mana yang kita harus kalahkan? Tentu kita harus kalahkan roh daging ini. Ya, dibilang yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Ini mata saudara-saudara, ampun ya. Tapi mau serba salah, mau jalan juga pakai kacamata kuda juga susah juga ya. Itu sebabnya kalau ke mall ini lebih pakai kacamata kuda saudara. Sehingga ngomong diri ke sana nggak boleh ke sana. Sehingga ada opa sama oma jalan-jalan sama-sama. Itu opa dia pegang tangannya oma. Ada anak bilang, opa begitu sayang ya sama oma pada tua. Iya anak, opa pegang sama oma supaya oma jangan masuk keluar toko, supaya oma jangan belanja. Ya, jadi keinginan mata serta keangkuhan hidup. Jadi dari cinta dunia, maka mata dikendalikan oleh kuasa setan, ya, untuk melihat yang indah-indahnya dunia walaupun itu cuma semu, sehingga muncul keangkuhan hidup. Orang jadi sombong, dan itu adalah kebencian Tuhan. Jadi dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Amin. Jadi saudara-saudara, dunia ini juga punya kuasa untuk mengalihkan kita. Itu sebabnya harus berjaga-jaga. Saya baca ke 2 Petrus pasal 2. Tolong 2 Petrus pasal 2 ayat 20 mulai sampai dengan ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 20 berkata begini sampai dengan 22. Sebab jika mereka, nah kata mereka sudah baca ayat sebelumnya, mereka yang tadinya mengasihi Tuhan, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi mereka yang tadinya mengenal Tuhan, juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri. Jadi ada orang-orang yang tadinya mengenal Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan, bahkan hamba Tuhan bisa. Tapi mereka melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya
maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Tadinya mereka cinta Tuhan, melayani Tuhan, dan lain sebagainya, tapi mereka melepaskan diri dan kemudian kembali. Saudara-saudara, saya ingin tekankan di sini bahwa gaya tarik dunia itu keras. Gaya tarik dunia itu keras dan kuat. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus 2 kali ganda, saudara-saudara. Ya, sebab daya tarik dunia ini kuat sekali. Akhirnya mereka keadaan kembali, apa dikatakan tadi? Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 21. Ayat 21. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Nah, saudara, di sini dikatakan lebih baik orang yang model begitu, dia lebih baik belum tahu jalan kebenaran. Tapi saudara dan saya kan sudah tahu. Ya, kita kan sudah mengerti dan kita sudah mengalami bagaimana Tuhan tolong, Tuhan berkati kita, Tuhan jaga lindungi kita. Di sini dikatakan yang model begini lebih baik mereka nggak kenal deh. Tapi bagi kita sudah kenal. Di sini dikatakan jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Artinya satu warning, satu perhatian buat kita yang sudah mengenal, hati-hati, perlu berjaga kita. Akhirnya 22 keras banget dikatakan begini. Ya, Petrus yang tadinya dia menyangkal Yesus, tapi ketika dia kembali kepada jalan Tuhan, ini ngomongnya keras banget, dia bilang begini. Bagi mereka, ini bagi orang yang sudah mengenal Tuhan kemudian berbalik kepada dunia, dikatakan bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada kemuntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kita kan nggak mau kan dibilang anjing dan babi, kan nggak mau. Tapi kalau ada di sudah di atas meja sih enak gitu loh. Tapi kalau bilang anjing lu, babi lu, nggak mau kan. Tapi kalau bilang ini ada anjing sama babi, mau nggak? Dia mau kan. Haleluya. Jadi ini loh, hati-hati. Ini firman Allah cukup keras ya. Dari persahabatan. Oke, singkat cerita yang ketiga. Yang ketiga berkata begini. Ini catatan saya banyak saudara. Yang ketiga, kenapa Yesus menjadi sahabat kita? Sebab Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia rela berkorban bagi kita. Ya, Yesus mau menjadi sahabat kita. Dia rela karena dia sudah berkorban buat kita. Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 15. Saya bacakan beberapa ayat mengakhiri renungan kita ini. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi kenapa saya katakan tidak ada bolongnya, tidak ada kosongnya. Yesus mempedulikan, mengasihi kita, dan juga di dalam kesukaran dia menjadi saudara kita karena dia sudah berkorban. Ya, dia sudah membuktikan ini loh kasih saya nih, saya rela mati di atas kayu salib. Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ada satu perintah saudara-saudara, ada satu yang Tuhan ingin melihat dari kita adalah dikatakan kamu sahabatku jikalau kamu membuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sehingga muncullah Yohanes 14 ayat 23 berkata, kami akan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang menerima firman Allah dan kemudian melakukan firman Allah,
Yohanes 14 ayat 23 berkata, kami akan diam bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ini yang kita perlu di dunia yang makin jahat ini. Ya, di tengah-tengah kesukaran ini kita perlu. Kami, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, diam di dalam kita. Haleluya. Tanpa kami itu kita lemah, saudara-saudara. Bisa jatuh, bisa melenceng. Saya nggak mau angkat seperti ini, harus ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita dalam hal ini perlu kepekaan terhadap suara Tuhan. Sebab firman Allah berkata, semua yang dikatakan Bapakku di sorga. Waktu itu Yesus ada dalam dunia, Dia berkata, semua aku katakan kepadamu. Tapi seringkali kita enggak karena kita enggak peka. Itu sebabnya dalam masa kesukaran ini, pertajamlah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Jadikan telinga kita telinga murid dan hati hamba, supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan mau. Ya. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia rela memberikan nyawanya dan seterusnya. Ya, saya akan mengakhiri dengan satu hal, saudara-saudara, yang cukup berbahaya. Ya, cukup berbahaya. Saya akan mengakhiri dengan hal ini. Amsal 16 ayat 28 berkata begini. Amsal 16 ayat 28 berkata begini. Ada hal yang dapat menceraikan sahabat karib. Ada sesuatu yang dapat menceraikan walaupun kita sudah sahabat karib. Amsal 16 ayat 28 berkata begini. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Jadi walaupun kita sudah punya sahabat yang karib, kita perlu minta ada Tuhan, ada Roh Kudus di antara sahabat karib kita. Jangan kita sahabat karib saya ini, saya curhat, saya begini, punya uang, ini berbebas. Tapi kalau tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita, bisa jadi seperti ini. Pada akhirnya dia curang. Kata curang ini adalah sesuatu perbuatan yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan bisa langsung udah gitu. Tapi curang ini artinya nggak kelihatan. Tahu-tahu udah dicurangi. Ada nggak orang yang ngomong gini, bro, sini bro, aku mau curangi kamu ya. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, usul mari kita join ya. Kita sahabat kan, join ya. Tapi dia curangi. Ya, jadi dikatakan orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah. Nah ini di akhir zaman ini ada banyak muncul pemfitnah. Ada banyak muncul kecurangan. Ya, dan ini dikatakan dapat menceraikan sahabat karib. Dan itu sebabnya sahabat karib itu hanya ada di dalam Yesus. Saya mohon, mari kita berdoa supaya kita jemaat di GPD beberapa sekali Yesus, tetap Yesus. Mau susah mau senang, saya tetap cinta Yesus. Amin. Haleluya. Jangan lepaskan Yesus, saudara-saudara. Rugi kita. Kita akan dikatakan seperti anjing yang kembali kepada lutangnya, dan babi yang kembali kepada lutangnya. Puji Tuhan. Mari kita menyanyi satu nyanyian. Mana ini? Tuhan Yesus setia,
Dia sahabat. Kita nyanyikan nyanyian ini. Kalau mungkin ada di antara saudara, mungkin sedang dicurangi berkali, atau sedang difitnah, atau berkali sedang dikecewakan. Tapi saya berharap saya sudah all out cerita kepada dia. Mungkin saudara merasakan saya dicurangi, saya difitnah ini, saya ditinggalkan. Datang kepada Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus dia sahabat kita. Kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan nyanyian ini karena kita cinta kepada Tuhan. Dan mungkin kalau saudara mau menangis, menangislah kepada Tuhan ya. Menangislah kepada Tuhan. Sebab firman Allah berkata dia sedang menampung dalam kerbaknya setiap tetesan air mata kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Jadikan Yesus sahabatmu yang setia dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Nyanyikan nyanyian ini dengan kasih kepada Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Apakah ada di antara kita yang mengalami gelombang-gelombang hidup ini yang seperti dialami oleh Paulus? Mungkin saudara merasa bahwa saudara sudah setia, saudara melakukan ini dan itu karena takut akan Tuhan. Tapi terjadi sebaliknya. Justru hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, bagaikan gelombang-gelombang hidup. Menangislah kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu kepada Tuhan. Menangis di bawah kaki Tuhan seperti seorang wanita yang dikenal seorang yang paling berdosa, tetapi dia datang kepada Tuhan. Haleluya. Jangan keraskan hati kita. Jangan anggap kita hebat, saudara-saudara. Tapi datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku.
tetesan air mata. Mungkin suami, mungkin istri tidak mengerti, anak-anak tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Sejati, Engkau sendiri yang sudah mengorbankan hidupmu bagi kami Tuhan. Tidak pernah kami tinggalkan, tapi Dia tambah-tambahkan kesetiaan kami untuk kami boleh selalu dekat kepada Engkau, membangun hubungan yang intim dengan Engkau setiap hari, karena Engkau menjadi sahabat kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa di dunia ini ada banyak sahabat yang kami kenal Tuhan, tetapi tidak melebihi daripada Engkau ya Tuhan. Karena seringkali sahabat meninggalkan kami di dalam duka kami Tuhan, tetapi Engkau memperhatikan kami ketika kami jatuh, ketika kami lemah dan tidak berdaya. Engkau mengangkat kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan Engkau menebus kami dari hidup kami yang sia-sia. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami mau Tuhan meningkatkan persahabatan kami dengan Engkau Tuhan. Seberapa lama Engkau menghendaki kami ada di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah kepadamu. Mungkin mereka dikecewakan dengan berbagai-bagai Tuhan keadaan, situasi, kondisi. Ya Tuhan, mungkin sesama kami menyakiti kami Tuhan dengan berbagai-bagai cara. Ya Tuhan, yang membuat kami menjadi kecewa dan putus asa Tuhan. Kami merasa hilang pengharapan Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ada kekuatan dan penghiburan yang datang dari Engkau lewat firman Allah, bahwa Allah berjanji Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu rawatlah kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi dan siang hari ini Tuhan. Berikan selalu mereka pengharapan, kekuatan bagi kami semua Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir. Mungkin mereka juga akan mengikuti ibadah secara online Tuhan, dengan berbagai-bagai apa yang mereka Tuhan alami Tuhan. Kiranya Engkau juga melawat saudara-saudara kami ini Tuhan. Berikan terus mereka kekuatan supaya pada minggu-minggu yang akan datang mereka pun dapat beribadah bersama kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami seisi pastori. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan urapan baru dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap kebenaran firman yang disampaikan, biarlah itu datang dari Tuhan adanya. Tuhan, biarlah pewahyuan dari Allah Tuhan singkapkan semua rahasia firman Allah untuk dapat disampaikan kepada kami umat-umat-Mu yang ada di sini. Firman yang Tuhan yang kudus, firman yang dapat membentuk karakter hidup kami untuk bertumbuh ke arah Kristus dengan benar Tuhan. Sekalipun makanan-makanan rohani yang kami terima, ada yang lunak, ada yang keras Tuhan, tapi biarlah kami terima dengan ucapan syukur bahwa semua itu membentuk karakter hidup kami semakin hari serupa dengan Engkau adanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apa yang mereka kumpulkan di hari-hari ini Tuhan, mungkin jemaat tidak mengetahui Tuhan, karena mereka tidak bercerita kepada kami. Tapi Engkau Tuhan, mereka jadikan sebagai sahabat sejati Tuhan. Engkau yang sudah Tuhan memilih mereka menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh Tuhan berserah sungguh kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, majikan di atas segala majikan Tuhan, yang sudah Tuhan Engkau pilih menjadi Allah Tuhan
bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan memelihara kehidupan mereka, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang mereka benar-benar mengabdikan hidup mereka bagi Engkau Tuhan. Pelihara mereka dengan kasih sayang anugerah Tuhan. Pelihara mereka Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kesukaran semakin nyata Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ada di dalam bimbingan dan perkenanan Tuhan akan terpelihara dengan kasih sayang ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bawa terus kami untuk mengenal Engkau, mengasihi Engkau dengan sungguh, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami semua Tuhan, sehingga janji firman itu menjadi bagian dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan terus berikan hikmat, marifat dari surgawi Tuhan. Tuhan terus tolong Tuhan. Mereka adalah wakil Allah di bumi ini bagi kami bangsa Indonesia. Tuhan, kalau beberapa negara sudah mengalami krisis yang berkepanjangan Tuhan, terjadi demo di mana-mana, bahkan Tuhan banyak yang diproyeksikan, banyak negara yang akan mengalami kebangkrutan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi bangsa kami adalah yang indah bagi kami semua. Dan kami tetap berserah sungguh kepada Engkau. Biar Engkau pelihara Tuhan setiap suku-suku yang ada di Indonesia, dari barat sampai ke timur, dari utara ke selatan. Biarlah shalom dari Allah menjadi bagian dari kami semua ya Tuhan. Kemuliaan Allah boleh dinyatakan Tuhan. Di semua daerah di Indonesia akan ada terjadi banyak Tuhan. Oh Tuhan, pertobatan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biar kemuliaan Allah dinyatakan lewat kami semua umat-umat yang sudah mengenal Engkau, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mewartakan berita Injil keselamatan, baik melalui offline maupun onsite Tuhan. Dan Engkau pakai semua channel-channel yang ada. Biar kemuliaan Allah dinyatakan Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kita berdoa untuk pertumbuhan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga tolong supaya Tuhan ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Akan pelihara setiap keluarga demi keluarga yang ada di sini, supaya kami semua boleh ada dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Inilah seluruh doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu ini adalah biji mata-Mu, berkati rumah-rumah tangga, usaha, pekerjaan, kehidupan, apa saja yang dikerjakan, bahkan anak-anak yang duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, diberkati, ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka semua biji mata-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini juga untuk Bapak Andre ya Tuhan, Bapak Pantekosta, Bapak rohani kami yang kami kasihi, di mana hari ini Tuhan izinkan dia menginjak 89 tahun. Anugerah Tuhan, Engkau melihat kondisinya ya Tuhan, dan kami tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau pulihkan Bapak rohani kami ya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau pakai lagi di waktu-waktu yang lalu, bukan dengan kuat dan gagahnya, tapi Roh Kudus yang hebat itu menyertai hamba-Mu ini. Juga anak-anak, anak mantu, cucu-cucu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sertai perjalanan anak-anak-Mu sampai ke rumah, bahkan dimanapun mereka akan pergi, Tuhan beserta dengan mereka. Keluarga Asugian Manurung, keluarga Paul Lumoindo, Tuhan berkati dimanapun mereka berada.
Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Ya Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, haleluya. Kau segalanya bagiku. Haleluya.